Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Lorenzo Samuel. Dan kali ini di acara Behind the Story kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana narasumber kita kali ini pernah mengalami sebuah toxic relationship dan bahkan sampai kepada kekerasan fisik. Mau tahu kisahnya? Yuk saksikan terus. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Zevanya Feberaldine Kusuma Putri, dan saat ini kita akan mendengar cerita apa yang akan Zevanya bagikan pada episode Behind the Story kali ini. Yuk kita sapa. Halo Zeva. Hai. Oke, ini aku panggilnya anaknya apa nih? Zeva aja. Zeva ya. Iya. Oke. Zeva, sebelumnya pengen nanya-nanya nih, kesibukannya sekarang lagi ngapain sih? Sekarang sih cuman lagi kerja sih. Jadi aku kerja di salah satu bank di Jakarta. Jadi ya udah kesehariannya cuman kerja aja sih sekarang. Kerja ya. Oke. Oh ya, kali ini nih kita pengen bahas-bahas dikit nih, Zeva, tentang topik kita kali ini kebetulan kan tentang toxic relationship nih. Nah, menurut Zeva sendiri toxic relationship itu gimana sih? Menurut aku toxic relationship itu beda-beda ya. Maksudnya setiap orang pasti punya pengalaman toksik yang berbeda-beda sendiri, dan menurut pandangan orang lain juga pun pasti berbeda ya arti toxic relationship. Cuman kalau misalnya menurut aku tuh ada tahap-tahapannya sih Kak. Kayak misalnya toxic tuh kalau udah bikin diri kalian tuh udah bukan diri kalian lagi gitu, ngerti nggak sih? Kayak kalian tuh berubah untuk Cuman nyenengin orang iya, doang. betul. You become somebody else gitu ya. Iya, terus yang kayak kalau kalian tuh udah ada di satu titik dimana kalau menurut kalian kok ini kayak nggak baik gitu loh buat diri gue, kayak ini tuh kayak gue nggak semakin berkembang atau kayak kok gue makin stres gitu-gitu, itu udah termasuk Toxic ya. toxic relationship sih ya. Nah, kalau Zeva sendiri pernah nggak berada dalam sebuah hubungan yang cukup toksik gitu ya? Aku pernah sih Kak. Pernah ya, ada dalam hubungan yang toksik. Iya. Boleh dong bagi-bagi dikit kira-kira pengalaman toxic relationship seperti apa yang mungkin Zeva pernah alami di waktu yang lalu? Oke. Jadi waktu itu aku masih kuliah kan Kak. Itu sekitar tahun 2018 lah, 2018 akhir. Itu aku punya satu geng pertemanan gitu. Nah, terus isinya tuh ada aku dan beberapa cewek-cewek, terus ada satu cowok ini, dia sendirilah gitu. Dan kita sering hangout bareng, terus sering kalau belajar juga bareng, di kampus bareng, jadi emang sering hangout lah ya. Terus mulai dari situ akhirnya kita pacaran lah gitu, dia mendekat dan segala macam, akhirnya pacaran. Terus awal-awalnya 1 bulan pertama sih sebenarnya masih nggak kenapa-napa nih, belum terlalu kelihatan semuanya, tuh masih fine semuanya. Masih fine. Aku kenal keluarganya, dia juga kenal keluarga aku. Terus belum ada pertengkaran-pertengkaran yang bikin aku stres atau gimana dulu lah. Pokoknya selayaknya everything good lah ya. Selayaknya orang PDKT gimana sih gitu. Sebulan awal masih tuh ya. romantisnya masih ada gitu. Masih masa promosi gitu ya. Betul. Nah, tapi tiba-tiba di suatu saat nih, kita udah jalan 1 bulan kan. Habis itu tiba-tiba di suatu saat kita mengalami berantem lah. Awalnya adalah cemburu. Cemburu, mulai dari cemburu ya. Siapa nih yang cemburu nih? Kamu atau? Dia. Oh, cowoknya ya? Iya, dia cemburu sama salah satu teman dekat aku di gereja. Gitu. Itu jadi dia tuh minta tukeran password Instagram. Terus password, pokoknya semua jenis sosial media dia minta lah. Udah terus mulai masuk ke personal life juga ya? Betul. Terus dia suka ngebaca-bacain DM Instagram gitu Kak. Tanpa sepengetahuan kamu? Betul. Terus tiba-tiba dia ngelihat salah satu chat yang bisa dibilang udah lama. Jadi itu tuh 2017 kali ya. Itu chat 2017 sama temen aku ini. Itu dicemburuin sama dia. Padahal udah lewat setahun 2 tahun sebelumnya gitu ya? Iya benar. Terus aku kan kaget. Jadi terus tiba-tiba nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba malam-malam itu tuh tiba-tiba dia ngajak aku berantem karena hal itu. Dia cemburu sama hal kecil itu. Di chat. Betul. Nah, dari situlah itu pertama kali itu kita berantem yang aku udah mulai melihat percikan-percikan verbal yang kasar. Kata-kata ya, lewat chat ya? Iya, itu pertama kali lewat chat. Dia
mulai berkata-kata kasar yang tidak selayaknya ngomongin lah. Terus aku shock karena sebelum sama dia aku tuh kayak nggak pernah gitu loh mendengar perkataan seperti itu mau dari teman-temanku kalau kita berantem atau gimana tuh nggak pernah. Jadi aku kaget pertama kali. Apalagi dari keluarga ya, karena kan keluarga kan ya pasti cukup harmonis ya. Iya. Terus itu pertama, verbal pertama. Terus sampai besokan harinya tuh harus samperin dulu. Baru dia kayak udah. Oh, ngambek ceritanya nih dia. Ngambek, iya betul. Biasanya kan cowok nyamper cewek ya. Ini ceweknya yang harus nyamper gitu. Gitu. Terus akhirnya udah baikan. Terus 1 minggu, 2 minggu pacaran lagi, gak kenapa-napa, tiba-tiba saya diputusin. Oh gitu, jadi dia yang mutusin dulu nih. Tiba-tiba saya diputusin, dan ternyata dia balikan lah sama mantannya. Kita tuh putus nyambung selama 2 tahun kita punya relationship ini, emang putus nyambungnya udah berkali-kali lah, bisa dibilang. Iya. Gitu, dan kebanyakan emang dia yang mutusin. Oke. Gitu, terus udah gitu, abis kita balikan lagi nih, awal-awalnya kita setiap berantem verbal itu masih terus berjalan. Awalnya masih verbal nih ya? Awalnya masih verbal. Terus setelah makin kelamaan kalau kita ketemu, berantemnya pas ketemu, kalau di mobil, ini awal-awalnya itu adalah dia suka mukulin setir mobil. Oh, oke. Gitu. Ini udah mulai agak fisik tapi belum ke kamu ya? Iya, betul. Ini masih ke setir mobilnya sendiri. Iya, terus mukul-mukul mobil, terus setirnya dan segala macam, terus kencang jalannya, jadi ngebut dan segala macam. Terus udah itu pertama. Terus sampai akhirnya ada di titik dimana akhirnya kena fisik yang kedua. Karena di fisik itu. Terus setelah hubungan berjalan berapa lama mulai ada fisik seperti itu? Kayak 6 bulan ada sih Kak. 6 bulan. Oke. Jadi 6 apa 5 bulan aku lupa. 5 sampai 6 bulan lah. Masa promosi singkat banget ya, sebulan habis itu udah mulai dengan berbagai macam pencobaan ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dari fisik sendiri pun yang paling parah tuh 3 kali. 3 kali? 3 kali itu paling parah. Yang pertama itu di rumahnya sendiri. Di fisiknya tuh seperti apa? Ini aku ceritain background-nya dulu lah ya, kenapa. Oke. Jadi orang ini tuh emang tukang selingkuh juga. Oh, oke. Dia ini tukang. Jadi awalnya dia yang cemburu, ternyata dia yang tukang selingkuh nih. Iya betul. Jadi emang kayaknya emang gitu sih Kak. Jadi emang aku kadang suka dengar juga dari orang-orang, katanya tuh orang-orang yang terlalu over cemburunya tuh terlalu over, itu biasanya dia yang dia sendiri pelakunya gitu. Betul. Jadi dia mungkin iya. takut orang pasangannya melakukan hal yang sama kali ya. Jadi makanya dia kayak gitu. Betul. Iya. Terus pokoknya kita berantem karena dia selingkuh dan segala macam. Tapi nih anak nih pintar. Oke. Jadi dia pintar memanipulatif juga keadaan. Kalau pas lagi dia lagi salah, itu dia bisa memperbalikkan fakta. Jadinya jatuhnya aku yang salah. Terus akhirnya dia yang juga yang marah ke aku. Oke, jago ngomong berarti ya? Iya betul. Jago ngomong. Jadi misalnya waktu itu kan dia selingkuh. Kita berantem dong ya. Iya. Tapi dia ini kan orangnya juga cemburu. Dia tuh cemburu juga sama teman-teman aku. Oke. Nah, tiba-tiba dia kayak dia ngambil HP aku, itu lagi di rumahnya, itu dia ngambil HP aku, terus dia yang kayak ngebacain chat-chat dan segala macam, terus gak tau kenapa, pokoknya dia marah besar. Habis itu aku dikunciin di kamar mamanya. Dikunciin? Ini yang pertama kali ya. Iya. Pas dia masuk, habis itu HP aku kayak ditek gitu di kepala, jitak di kepala gitu. Iya, terus udah habis itu di situ dipukul-pukulin di situ. Kamu dijambak, dipukul, sampai ada di titik dimana kayak aku udah nggak bisa bangun lagi. Yang emang dan itu di kamar mamanya. Oh, saat itu kondisi rumah nggak ada orang siapapun di rumah? Ada mbaknya Kak. Oh, mbaknya aja. Cuman aku juga nggak tahu kenapa bisa nggak denger atau gimana. Dan di situ tuh ada CCTV loh di rumah dia. Aku juga sampai sekarang tuh nggak tahu kenapa bisa nggak ada yang ya gitu deh. Itu kondisi di situ kamu dipukulin sama dia di kamar mamanya sampai biru-biru tuh, sampai ada bekas dan lain-lain. Jadi pokoknya itu aku juga nggak tahu berlangsung berapa lama ya. Tapi itu juga aku udah juga nggak mau inget-inget lagi itu dipukulinnya kayak gimana aja. Tapi pokoknya dipukulin dan aku udah, yang aku inget ya, akhirnya tuh aku udah terbaring. Terus dia tiba-tiba berhenti
nyalain lampu karena itu waktu itu udah maghrib, jam 6-an gitu. Dia nyalain lampu, tiba-tiba dia sadar, terus dia tiba-tiba ngomong gini ke aku, Zaf, aku kira kamu udah berdarah. Terus dia langsung angkat aku ke kamarnya. Jadi tuh aku udah terbaring lemes lah. Itu udah berantakan banget, bajuku robek, terus rambutku tuh udah berantakan semuanya, pokoknya udah dalam kondisi yang nggak baik lah. Terus tapi dia juga yang kayaknya agak sedikit ada gangguan mental juga mungkin orangnya ya. Karena habis mukulin kamu, dia juga kayak tiba-tiba, waduh, gue habis ngapain tadi, gitu ya? Iya, benar. Karena kayak ekspresi gitu ya? Betul. Karena beberapa kali kejadian tuh kayak gitu, memang. Jadi itu kan ini yang kedua kali lah ya. Kalau yang pertama dia cuman kayak sama gara-gara cemburu juga, tapi cuman bagian yang kayak dia giniin kayak ke HP ke kepala gitu loh, sampai sininya benjol. Iya, tapi dia juga Kak yang kayak mengusap-ngusap akhirannya. Terus dia juga yang kasih es batu. Dia juga yang ngajarin aku kalau misalkan ada benjol di kepala tuh pakai rambut diusap-usap gitu. Itu aku juga diajarin. Itu yang baju aku bolong, itu dijahitin sama dia bentuknya love. Oh, itu sisi part of manipulatif dia juga nggak sih kira-kira ya? Jadi iya sih Kak. Seolah-olah habis membuat kamu tersakiti, terus dia juga yang baik-baikin kamu gitu kan? Akhirnya kamu jadi ngerasa kayak lebih kayak iba gitu, kayak kayaknya bukan salah dia, kayaknya dia emosi saat gitu-gitu ya. Plus dengan nangisnya ya, jangan lupa. Plus dia pasti nangis. Setiap kali kita berantem yang kalau dia menyakiti itu pasti dia nangis. Dia juga nangis. Udah pernah suruh dia nggak untuk cek ke dokter jiwa gitu atau gimana? Nggak pernah sih, karena aku nggak pernah pas aku lagi sama dia ini, aku nggak pernah berpikiran kalau dia ini sakit jiwa atau gimana. Karena justru aku tuh setiap kali ngelihat dia tuh kasihan gitu loh, kayak aku tuh ada rasa iba kayak mungkin dia emang mungkin nggak sedapat kasih sayang itu dari orang tuanya atau kayak gimana, atau mungkin dia background dari pas dia masa kecil sering mungkin dia sering cerita juga background masa lalunya dan segala macam. Kalau dari ceritanya dia itu pas dia kecil emang bapaknya lumayan kasar sama anak-anaknya gitu. Terus udah sih paling gitu doang sebenarnya, dan aku pun kan kenal sama papanya ya. Sebenarnya mamanya pun baik, papanya pun baik, cuman aku juga nggak ngerti kenapa dia bisa gitu sih. Oke, aku mau nanya dulu gini, sampai di physical abuse tadi, itu kamu sempet nggak ngomong itu sama whether itu keluarga kamu ataupun keluarganya dia gitu, tentang perlakuan dia ini gitu, atau kamu diam-diam menyembunyikan ini? Enggak sih. Kalau yang pertama, pas yang aku dipukulin pertama itu, yang di kamar mamanya, itu aku nggak cerita ke siapa-siapa. Terus akhirnya ada satu momen ketahuan, papa mama tuh tahu karena... Papa mama siapa nih? Kamu papa atau? Mama aku. Papa mama kamu, Papa mama aku tahu karena... Jadi waktu itu pokoknya ini dipukulin terparah kedua lah, gitu. Ini tuh waktu itu karena ini udah malam, kondisinya dia setelah minum-minum juga, jadi kondisinya agak mabuk ya dianya. Terus udah malam banget juga, udah sepi jalanan, aku dipukulin di dalam mobil. Jadi di dalam mobil itu, ini momen yang kayak, kalau misalnya aku ceritain kayak ini yang paling emosional sih, karena ini tuh yang bikin aku realize kalau misalnya bukan karena Tuhan tuh kayak aku udah nggak hidup deh kayak. Mungkin silahkan kalau kamu mau berbagi gimana story-nya. Jadi jadi waktu itu udah malam banget kan, di mobil. Terus itu juga gara-gara masalah sebenarnya dia yang selingkuh. Jadi masalahnya sama itu aja terus, karena dia selingkuh, dia salah, balikin ke aku, akhirnya aku yang kena gitu. Kebanyakan kayak gitu. Itu udah malam, terus tiba-tiba dia berhenti lah di dekat kalau kalian tahu daerah sana itu kan dulu itu 2020 awal itu kan belum banyak bangunan ya. Jadi emang masih sepi, kebanyakan Starling gitu-gitu. Dia berhenti nepi di situ, terus ya udah, jadi di situ aku momen terparah dipukulinnya juga di situ, kayak rambut aku rontok semua, pokoknya dipukulin bagian kepala, dada, pokoknya bagian atas sini lah ya. Terus HP aku juga aku nggak bisa hubungin siapa-siapa karena HP aku tuh dibuang di bawah kolong mobil. Terus aku udah buka pintu,
udah teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang nolongin. Terus aku pasrah kan ya, itu berlangsung dari ada jam 10 malam, aku tuh baru balik setengah 2 pagi Kak, ke rumah. Jadi aku udah nggak ngitung itu berapa lama di mobil itu aku kesiksa. Makanya di situ yang aku cuma bisa bilang ya, pas di mobil itu aku cuma bisa bilang dalam nama Yesus sih. Jadi itu aku berkata-kata terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Okay. Tapi gilanya lagi, ini orang itu bisa bilang kayak gini pas aku ngomong dalam nama Yesus. Ngapain lu nyari-nyari Tuhan di sini? Ngapain lu ngomong dalam nama Yesus di sini? Gak ada dia di sini, gak bakal nolong. Dia ngomong gitu. Itu aku udah di titik dimana, yaudahlah Tuhan, kalau emang aku harus, emang kesalahan aku mati di situ, ya udah gitu. Cuman ya, puji Tuhan tiba-tiba dia berhenti sih. Gak tau kenapa dia tiba-tiba berhenti ya, terus dia nangis dan segala macam gitu. Itu ya momen dimana Tuhan menolong. Terus mamaku kan gak tenang ya. Kira dia nungguin aku sampai pulang. Dia udah ngelihat aku kondisi berantakan lah ya gitu kan. Terus sebelum aku pulang itu, si cowok ini tuh dia yang benerin semua baju aku, rambut aku disisirin, sampai biar nggak kelihatan lah gitu. Tapi ya gimana ya, udah jago rontok berkamuflase juga ya dia ya. udah rontok semua, terus mata bawahnya juga udah bekas nangis, udah parah kan. Iya. Terus mama cuman buka pintu, cuman kayak kamu kenapa gitu. Cuman yang kayak bisa nangis doang aku, terus mama cuma bilang kamu dipukulin. Udah deh, terus malam itu akhirnya mama nemenin aku terus sampai pagi. Dia yang kayak cuman kayak aduh gitu. Ya marah sih, mamaku aku tahu apa sih perasaan orang tua aku kayak gimana. Iya. Papaku sih yang marah banget. Itu hampir udah mau dilaporin polisi, cuman Itu momen itu terjadi setelah kalian pacaran berapa lama? yang ini udah setahun. Oh, udah setahun ya. Jadi Udah setahun, iya setahun. kamu pacaran sama dia berapa lama anyway? In total? 2 tahun, berapa bulan gitu. 2 tahun. Wait a minute, aku pengen nanya. Ini kan udah setahun, and then at the moment, di momen setahun ini, kamu dipukulin cukup parah nih, ya kan, sama dia nih. Sampai mama papa kamu tahu dan akhirnya hampir ke polisi juga gitu. Apa yang bikin kamu? Nggak nyampe ke polisi. Oh, hampir ya kan? Papaku akhirnya memutuskan untuk ya udahlah maafin aja gitu. Oke, ya mungkin ya karena papa mungkin juga seorang pastor, jadi ya mau gak mau harus bisa untuk memberikan maaf juga. Tapi pertanyaan aku adalah gini, kenapa setelah udah setahun kamu masih mau melanjutkan setahun lagi sama dia gitu? Momen apa yang bikin kamu kayaknya cobain deh setahun lagi gitu? Maksudnya apa yang bikin kamu masih lanjut gitu? Padahal kan biasanya orang di titik itu udahlah putus gitu ya, udah done gitu loh. Nggak tahu Kak, jujur ya. Aku pun juga nggak tahu. Jadi kalau setiap orang tuh dulu nanya kenapa, nggak tahu kenapa. Kayak rasa kasihan iya, sayang juga sebenarnya juga karena udah terlalu sering diselingkuhin, udah terlalu sering dibohongin, udah terlalu sering dipukulin dan segala macam tuh. Rasa sayang juga dibilang sayang juga kayak gitu. Aku juga nggak tahu. Nah makanya itu mungkin yang aku bisa bilang ini karena kena ke mental kali ya. Jadi aku nggak tahu sih kalau untuk orang-orang yang ada di luar sana pasti ngerti sih. Yang aku omongin sekarang tuh kenapa ya pasti nggak tahu sih. Karena emang kayak apa ya, kayak ngerasa karena termanipulasi sama dia kan? Iya mungkin ya. Jadi itu kayak otaknya tuh nggak bisa berjalan gitu. Jadi hati doang, itu hati pun kayak ya makanya nggak tahu kenapa. Jadi kayak udah dimanipulatif secara berat kali ya mungkin. Jadi orang tuh ini aku percaya nggak mungkin aku doang sih. Pasti orang-orang di luar sana pun yang punya toxic relationship mereka pasti susah banget buat keluar. Dan itu pun butuh bertahun-tahun buat mereka kayak akhirnya mereka sadar gitu loh. Kayak mau siapapun orang di luar sana, temen-temennya, mau itu keluarganya pun udah sampai ngomongin sampai berbusa, mereka nggak akan berubah kalau bukan dari diri mereka sendiri. Iya, setuju. Gitu. Nah, tapi pertanyaan aku berikutnya adalah ini kan kamu udah sadar nih, dia cukup toksik ya. Setahun kemudian kan kamu masih melanjutkan pacaran dengan dia nih. Nah, selama setahun ke depan itu, apakah kejadian verbal dan physical abuse ini tetap terus terjadi atau malah meningkat ke abusive yang lainnya?
jujur nggak pernah dia nggak pernah berubah sih. Waktu itu ada juga jadi waktu itu tuh aku nggak perlu kasih tau lah ya lokasinya di mana. Ya pokoknya setelah kejadian itu sebenarnya ada lagi satu. Itu di dalam rumah juga, di dalam rumah. Terus puji Tuhannya di situ ada beberapa teman-teman aku, jadi mereka yang akhirnya nolongin sih. Masih tetap sama selama setahun itu ya? Masih tetap sama, sampai akhirnya aku mungkin udah terlalu capek juga, plus ya kan puji Tuhannya aku background dari family-nya yang lumayan religius ya. Jadi, nah itu juga sih Kak sebenarnya yang mungkin bikin aku nggak sampai pas di titik terendah tuh aku nggak yang kayak sampai kayak gue harus just end my life gitu. Aku nggak kayak gitu karena ya puji Tuhan punya pegangan apa ya, kekuatannya cuma bisa di Tuhan Yesus doang. Jadi ya karena dia juga sih aku sampai sekarang masih hidup gitu. Ya, satu pertanyaan aku juga, ini biasa dari yang aku kenal ya, beberapa teman-teman yang mungkin pernah mengalami kasus yang hampir serupa dengan Zeva gitu. Biasanya kejadian ini bukan cuma berhenti sampai di physical abuse, tapi ada juga sampai yang mengarah ke sexual abusive gitu atau sexual harassment. Apakah itu pernah Zeva terima juga dari orang itu gitu maksudnya? Pernah terjadi juga nggak kira-kira? Ya, jadi dulu balik lagi ya, background keluarga religius. Dari awal udah pernah dikasih tahu jagalah kekudusan dan segala macam. Tapi orang ini kan dulu sama mantannya udah pernah dan segala macam ya. Dan dia tuh merasa itu tuh sebuah kebutuhan juga buat dia. Pas awal dia minta. Pertama kali aku bilang aku nggak mau, karena yang kayak ya aku nggak mau karena aku nggak aku mau menjaga kekudusan dan aku bilang sama dia kayak ya lo harus ngehargain lah gitu kan. Tapi dia tetap memaksa sih Kak. Itu dia nggak pernah berhenti memaksa sampai aku ada di titik dimana ya udahlah pasrah gitu karena ya dia minta terus, kalau nggak dia ngambek. Kalau nggak dia marah sama aku kalau aku nggak ngasih. Nah tapi nggak nyampe ke arah sana, walaupun dia sering banget memaksa sampai aku dikasih macam-macam obat supaya aku mau gitu. Wow, sampai segitunya ya? Iya, sampai dikasih obat apa sih untuk penaikan hormon ya itulah. Something gitu ya. Itu supaya aku mau, tapi ya puji Tuhannya aku nggak pernah sampai ke sana, walaupun emang adalah yang dilakukan gitu karena ya demi supaya dia nggak marah aja. Terus kalau itu kan kalau pas ketemu ya. Terus yang kedua itu kan waktu itu COVID kan nggak bisa ketemu ya. Habis itu dia pertama kali itu jadi lewat tanpa sepengetahuan aku nih. Pokoknya awalnya dia minta, aku bilangnya nggak mau. Jadi ini kayak secara visual apa sih? Visual inilah ya, visual. Audio atau video gitu mau, ya. Tapi sekali lagi dia ngambek. Ya aku kasihan, aku nggak mau kita berantem. Aku akhirnya ya udahlah gitu. Aku udah nggak peduli lagi dengan semua prinsip. Aku kayak udah sampai di titik itu, jadi ya udahlah gitu kan. Terus dia minta awalnya video. Ya tanpa sepengetahuan aku dia ternyata dia nge-record. Dan dia menyimpan. Terus dia menyimpan. Dan itu jadi senjata dia untuk every time dia. Betul. Toxic luar biasa ya orang ini. But my question is, kenapa kamu, maksudnya gini, ini back again ya, dengan background keluarga kamu yang cukup religius ya. Maksudnya, kok bisa ini terjadi gitu ya? Maksudnya kamu bisa sayang dengan orang seperti ini gitu yang maksudnya kayak kamu bilang tadi, nanti dia ngambek gitu kan, terus ini karena aku sayang sama dia gitu. I mean like, how come gitu loh? Maksudnya orang seperti ini kan kayaknya mau disayangi dari sisi apa tuh kadang kita juga bingung gitu ya. Itu gimana maksudnya bisa
bisa kamu ada di titik perasaan seperti itu? Sebenarnya iya, makanya itu juga ya yang dibingungin oleh semua keluarga dan teman-teman, karena ya kan aku background keluarga baik, teman-teman pun baik, mereka juga semuanya pada bingung kenapa aku bisa kayak gitu. Jadi emang itu adalah sebuah, misalnya kayak dihipnotis gitu ya? Iya betul. Oke. Tapi gimana ya ngomongnya, jadi waktu itu tuh aku sampai ada di titik saking udah nggak tahu kenapa ya aku nggak bisa keluar dari toxic relationship ya. Itu sampai aku kan akhirnya didoain pendeta ya, supaya maksudnya ya udah biar aku lepas aja gitu. Nah terus waktu itu tuh jadi salah satu tante aku itu dia bisa ada dikasih apa sih, dikasih apa sama Tuhan biasanya? Dikasih karunia, betul. Dikasih karunia. Nah itu tuh rasanya aku tuh kayak ada yang ngiket ular, kayak ngiket semua badan aku gitu Kak. Jadi kayak aku tuh nggak bisa keluar gitu loh, kayak terperangkap gitu. Aku nggak tahu itu kayak mungkin roh yang mengikat kali ya, aku juga nggak tahu lah. Ya, pokoknya intinya itulah, sampai aku udah di titik didoain Kak di pendeta, karena saking nggak ada yang tahu kenapa aku nggak bisa keluar, gitu. Terus kayaknya juga ada faktor di mana jadi karena aku nggak punya pertemanan yang berpengalaman sama kayak aku, jadi aku nggak tahu mungkin ya, jadi berasa kaget gitu loh pas udah di relationship sama dia. Terus di satu titik juga dimana kayak kalau aku lagi nggak berantem sama dia ini, dia nge-treat aku tuh baik. Jadi dia nggak full jahat lah ya, bisa dibilang dia ada baiknya. Dia pasti kalau misalnya ada apa-apa dia suka tiba-tiba ngasih bunga, terus dia suka kalau lagi bareng, manipulasinya seperti itu ya? Iya, dia maksudnya nggak full 2 tahun tuh jahat, enggak lah. Enggak. Aku nggak ngomong gitu. Maksudnya ada titik di mana kayak kita ada romantisnya, tetap ada. Aku nggak bilang enggak gitu. Ya dari situnya mungkin ya. Jadi caranya dia untuk menahan aku dan yang bikin aku kasihan juga, yang akhirnya ya gitu ya. Oke. Mungkin aku pengen nanya juga nih sama Seva. Apa sih setelah melewati masa 2 tahun dengan dia, apa sih yang kira-kira paling berimbas ke Seva gitu ya, dan yang paling terasa berubah setelah putus sama dia gitu? Pasti kan secara negatively itu udah terjadi dalam hidup Seva, dan mungkin dari yang sebelum kenal dia sampai kenal dia dan sesudah kenal dia ada something yang berubah. Ada nggak kira-kira tuh? Ada pasti. Yang paling menurut aku berubah itu dari pendirian aku sih. Jadi semenjak kejadian itu, yang pertama adalah aku yang dulu nggak memilih-milih teman, yang maksudnya semuanya aku temenin. Karena dulu aku lumayan ekstrovert ya. Itu karena kejadian yang sama mantan ini, akhirnya aku banyak teman-teman yang ninggalin ya. Di saat aku dibawa banyak yang ninggalin. Jadi aku sekarang jauh lebih selektif terhadap pertemanan, terus lebih menghargai orang-orang yang ada sama aku dari bawah sampai yang aku sekarang ini. Yang pasti itu. Terus yang kedua, aku nggak mau lagi menjadi seseorang yang gampang diinjak sih. Itu yang paling terbesarnya itu. Jadi aku merasa sekarang kayak udah nggak apa-apa, kayak aku mau yang jadi yang kayak lebih sayang sama diri sendiri juga sih jatuhnya. Kayak gue nggak mau nih diinjak sama orang lain lagi, gue harus bisa tegar buat diri gue sendiri gitu. Oke, ini jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif juga, tapi yang juga positifnya ini positif ya. Yang positifnya yang ini ya, yang Seva rasain ya, bahwa belajar dari sini Seva udah harus lebih punya pendirian yang lebih teguh lagi gitu ya, supaya nggak mudah lagi dipengaruhi oleh orang. Oke. Nah, kira-kira nih Zev, apa sih message kamu nih buat teman-teman di luar sana? Karena kan sekarang kamu udah move on ya, udah berhasil keluar dari ikatan tadi itu. Nah, mungkin dari pengalaman kamu, backstory kamu, mungkin kamu bisa kasih nih beberapa pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, terutama buat perempuan-perempuan mungkin di luar sana, karena mungkin ada juga sebagian dari mereka yang mengalami hal itu. Silakan kalau. Buat teman-teman di luar sana, para wanita-wanita atau bahkan bukan wanita pun, misalnya kalian
mungkin pria yang juga mengalami hal toxic relationship yang sama seperti ini, kalau buat aku cuma bilang kalau kalian jauh lebih berharga dibandingin apa yang kalian pikirkan sekarang. Kalian tuh punya self-worth yang tinggi, dan jangan pernah biarin orang lain untuk bilang sebaliknya gitu ke kalian. Aku tahu sih emang pasti susah banget buat keluar dari toxic relationship ini karena dengan segala manipulatifnya pasangan kalian atau apapun itu. Cuman kalian harus punya pendirian, kalian harus tetap kuat, sayangi diri kalian sebaik mungkin, dan juga ini bukan salah kalian sih. Ini bukan pilihan kalian untuk memilih jalan hidup kayak gini ya. Mungkin emang mungkin kalian juga supaya bisa belajar lah dari semua pilihan-pilihan kalian dan pengalaman-pengalaman kalian. Tapi pokoknya semuanya semangat. Jangan sampai kalian ada di titik sampai menikah lah sama orang yang seperti ini. Kalian harus bisa membedakan mana yang baik buat diri kalian sama enggak. Pokoknya kalian semua berharga gitu. Jangan sampai orang lain bilang sebaliknya ke kalian gitu sih. Intinya sih kalau dari aku tangkap dari obrolan tadi itu, aku ngelihat bagaimana di sini peran keluarga itu sangat penting ya dalam menghadapi situasi dan hal-hal seperti tadi ya. Iya banget. Ya. Makanya aku yakin Seva juga bisa strong sampai hari ini karena keluarga juga yang tetap nemenin Seva gitu. Benar-benar. Oke. Thank you so much Seva untuk bincang-bincangnya hari ini. Sehat selalu dan tetap inspirasi di luar sana. Amin. God bless. Terima kasih juga. Baik pemirsa, baru saja kita mendengar kesaksian dan juga story yang luar biasa dari Sevanya, di mana dari Sevanya kita belajar bahwa terkadang dalam hubungan itu ada hal-hal yang memang yang kurang menyenangkan terjadi, seperti toxic relationship. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum kita memilih pasangan, kita mencari tahu terlebih dahulu background dari orang yang akan kita pacari atau orang yang akan kita dekati. Karena hal itu tentu akan berdampak pada hubungan kita yang akan berlanjut ke depannya. Bagi para pemirsa yang memiliki kerinduan untuk didoakan, pemirsa dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami agar tidak ketinggalan informasi dan program-program terbaru yang bisa kami berikan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara. Sekali lagi, saya mewakili tim You Channel mengucapkan terima kasih kepada Zevanya Febraldin yang sudah mau datang dan berbagi cerita di pagi hari ini. Untuk pemirsa di rumah, tetap saksikan terus Behind the Story hanya di You Channel, more than you expect.